saham ya, yang ditukar yang secara lamsam tadi. Ya, pertama adalah menggunakan metode proporsional, yang kedua adalah menggunakan metode inkremental atau penambahan ya. Ini sama dengan sekuritas lain harus dipisahkan sesuai dengan komponen ekuitas dan komponen lainnya ya. Jadi contoh misalkan ada saham digabungkan dengan convertible bond ya. Jadi menerbitkan surat utang tapi sekaligus juga dengan saham. Tapi dalam satu harga misalkan ya. Maka bagaimana mengalokasikan berapa yang bagian convertible bonds, berapa yang bagian saham biasanya misalkan. Ya. Jadi ada dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan metode proporsional ya. Yang kedua adalah metode inkremental ya. Yang pertama, sebuah perusahaan menerbitkan 300 lembar saham dengan harga nilai parnya 10 dolar ya untuk saham biasa ya. Dan 100 lembar saham preference harganya per lembar itu 50 dolar. Nah, ini kedua jenis saham tadi, saham biasa dengan saham apa? Saham preferen ya. Itu dijual secara lamsam dengan harga 13.500 ya. Jadi artinya sini berapa bagian saham biasa, berapa bagian saham preferen. Nah, ini pertama adalah menggunakan pendekatan proporsional dulu ya. Jadi di sini diketahui bahwa nilai pasar atau market value ya dari saham biasa itu diketahui 20 dolar. Sementara tadi nilai parnya kan 10 dolar ya. Kemudian saham preference nilai pasarnya diketahui 90 dolar. Nah, ini sementara nilai parnya itu 50 dolar. Jadi kalau menggunakan nilai pasar, itu nilai pasarnya atau fair market value-nya itu adalah 300 dikalikan 20 ya. Jadi ada 6.000 dolar. Kemudian untuk saham preferen itu 9.000, jadi totalnya 15.000 dolar ya. Sehingga secara proporsional kita bisa membagi bahwa untuk saham biasa itu dari 15.000 dolar itu 6.000 untuk saham biasa, sementara 9.000 untuk saham preferen ya. Jelas ya. Sehingga karena harga totalnya tadi 13.500, maka kita bisa membagi dua kan. Jadi pada saat penerbitan ya, ini untuk saham biasanya itu 40% dari 13.500 atau 5.400 ya. Sementara saham preferennya itu adalah 60%-nya dari 13.500. Nah, jadi angka ini kita bisa melihat kan. Harga harga per lembar untuk saham biasa itu kan 10 dolar. Jumlah lembarnya ada 300, jadi share capital ada 3.000. Sementara terjual dengan harga 5.400, jadi ada 2.400 yang membuat share premium kan. Jelas ya? Ini berikutnya. Suaranya putus-putus, Pak. Ada 100 ya. Berarti kan share capitalnya per 5.000 kan. Sementara terjual dengan harga 8.100. Jadi 300 itu pasar share premium. Ya, jadi kenyataannya ya, pada saat penjualan perdana atau penerbitannya itu dapat cash 13.500. Maaf, Pak. Ada dua. Suaranya ada dua berharga. Ada share preference, ada share ordinary. Halo. Ya. Jadi share capital preference tadi 100 dikalikan 50, jadi ada 5.000. Ini berikutnya ada share capital ordinary sekitar 3.000 ya. Sisanya 100 share premium. Jadi baik preference maupun yang ordinary. Ada yang lagi? Pak, suaranya kurang jelas. Proporsional ya. Jadi bentuknya bisa Bapak beberapa surat berharga ya. Pak. Jadi misalnya digabungkan antara obligasi ya dengan saham ya. Atau saham preferen dengan saham biasa ya. Nah, ini nanti harganya berapa nanti dihitung proporsional. Yang bagian saham biasanya berapa ya. Jadi acuannya berdasarkan nilai fair value tadi atau nilai pasar tadi. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Pak, maaf Pak, tadi suaranya tuh putus-putus kayak robot kan Pak, jadi kami nggak dengar penjelasan Bapak. Suaranya nggak dengar ya? Iya Pak. Dari slide yang sebelumnya tadi Pak. Ini putus-putus agak lama Pak. Sampai sini ya? Lanjut Pak. Dari ya? Udah juga ini. Mulai dari tabel proporsional tadi Pak. Ya. Jadi di sini misalkan sebentar ini suaranya. Ya. Jadi di sini misalkan ya sebuah perusahaan menerbitkan dua jenis saham ya, ada saham preferen, ada saham
saham biasa ordinary ya. Jadi ada 300 lembar saham biasa dengan nilai par $10 ya, sebanyak 300 lembar. Dijual bersama-sama dengan saham preference sebanyak 100 lembar dengan harga $50. Harganya 13.500 ya. Artinya di sini dijual secara lamsam. Jadi menjual secara paket ya. Bentuknya bisa beberapa jenis surat berharga atau sekuritas ya. Nah, ini contohnya di sini ada saham preferen dengan saham ordinary. Nah, ini diketahui nilai pasarnya untuk saham biasa itu $20. Sementara tadi nilai parnya kan 10 ya. Kemudian sisi lain saham preferen itu nilai pasarnya $90. Sementara nilai parnya $50. Nah, ini pertama kita ngitung proporsional dulu, berapa proporsi dari masing-masing saham dengan berdasarkan nilai pasarnya. Jadi untuk saham biasa 300 lembar dikalikan $20 ya ada 6.000. Kemudian saham preferen itu 100 lembar dikalikan 9.000 jadi 9.000, totalnya 15.000 ya. Nah, ini berarti proporsi untuk saham biasa itu adalah 40%, yang 60% itu saham preferen. Ya. Nah, ini baru kemudian kita alokasikan ke harga lamsam tadi sebesar 13.500. Ya. Jadi dari 13.500 40%-nya 5.400. Artinya apa di sini? Dari 5.400 tadi kan harga nilai parnya kan 10 ya. Jumlah lembar 300. Berarti share capitalnya berapa? 300 dikalikan 10 kan? Atau 3.000. Berarti yang 2.400 itu merupakan share premium. Demikian pula dengan share preference. Tadi nilai parnya 50 ya, jumlah lembar 100 berarti share kapitalnya 5.000 ya. Berarti yang 3.100 itu merupakan share premium untuk preference. Nah, ini penjelasan mengenai penjual saham dengan sekuritas lain ya secara lamsam. Jadi dalam satu paket gitu ya. Jadi di sini cash yang diterima kan 13.500 ya untuk 2 jenis saham. Ya. Nah, ini makanya pensyaratannya untuk share kapitalnya untuk preferen ya sebesar nilai parnya itu adalah 5.000. Kemudian karena tadi dihargai oleh pasar 8.100 berarti share premiumnya adalah 3.100 ya. Demikian pula dengan share kapital. Nah, ini tadi nilai parnya 10 ya dikalikan 300 lembar jadi 3.000. Selebihnya itu dicatat sebagai share premium atau agio saham ya kalau di dalam bahasa Indonesianya. Jelas saya kira ya? Ada yang kurang jelas ini? Jelas, Pak. Ini berikutnya adalah yang metode inkremental. Jadi penambahan ya inkremental itu sisanya gitu ya. Jadi misalkan salah satu dari 2 saham tadi itu tidak diketahui nilai pasarnya. Misalkan di sini nilai preference share-nya itu nggak diketahui. Yang diketahui hanya saham biasa. Maka di sini karena ada 2 jenis ya, maka di sini nilai fair market itu hanya untuk yang ordinary share. Sementara untuk preferen berarti 13.500 dikurangi dengan 6.000. Jadi artinya apa di sini? Artinya kalau menggunakan pendekatan inkremental, ini untuk share preference-nya itu diakui sebesar 7.500 ya. Sementara untuk share ordinary, share capital ordinary itu diakui sebesar 6.000 karena nilai pasarnya diketahui ya. Sementara untuk share preferen itu karena nggak diketahui, ya akhirnya menggunakan pendekatan inkremental atau metode inkremental. Jelas saya kira ya. Ini saya kira nggak terlalu sulit ya untuk melakukan pensyaratan ya berkaitan dengan penerbitan awal. Jadi penerbitan awal itu menjual perdana. Kalau menjual perdananya tadi secara tidak digabung dengan sekuritas, itu kan tinggal mencatat berapa harga jualnya di pasar ya dengan harga nilai par ya. Mau tanya Pak.
Halo, halo. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini kemut ya, barusan ya? Ya. Iya, Pak. Kalau misalnya dia nggak diketahui nilai par, tapi misalnya salah satu diketahui nilai par, terus salah satu diketahui stated value-nya. Nah, itu kalau misalnya satunya pakai nilai par, terus satunya lagi pakai stated value, boleh nggak, Pak? Enggak. Artinya gini, kalau ada nilai par, itu nggak pakai stated, harus salah satu ya. Jadi nggak bisa dua-duanya. Jadi yang stated itu kalau untuk yang no par atau tanpa nilai par. Kalau ada nilai par berarti nggak ada stated. Paham ya? Jadi kalau ada nilai parnya itu kan berarti perusahaan sudah menentukan harga jualnya, harga IPO ya, harga perdana istilahnya ya, harga perdana ke publik. Tapi kalau tanpa nilai par, itu artinya perusahaan pada saat akan menjual perdana, mereka tidak menentukan harga perdananya. Artinya nanti di pasar itu berapa nilainya, itu yang dipakai. Makanya kalau misalkan pemerintah negara itu melarang menggunakan tanpa nilai par, itu harus menggunakan nilai stated. Nilai stated itu biasanya nilai paling rendah, harga saham paling rendah. Hanya sekedar untuk harus ada nilai tercatatnya gitu ya. Harga saham perdananya. Jadi kalau misalkan sudah ada nilai par, ya otomatis nilai static nggak dipakai. Nilai static dipakai kalau perusahaan itu menggunakan menerbitkan saham tanpa nilai par, baru pakai static. Jelas ya? Jadi kalau tanpa menggunakan nilai par, artinya nanti dia dikenakan sanksi tadi oleh pihak otoritas ya. Jadi semua harus pakai nilai nominal ya untuk menerbitkan saham baru. Izin melanjutkan. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu sudah diketahui nilai parnya itu sebenarnya keduanya ada nilai par tapi diketahuinya secara nggak langsung gitu, Pak. Kalau nilai par itu artinya perusahaan pada saat IPO ya atau penerbitan saham itu sudah mengumumkan publik bahwa kita akan menjual dengan harga sekian. Misalkan jual harga Rp300 ya. Nah, ini kan biasanya perusahaan punya acuan nih. Kinerja perusahaan, nilai perusahaan ini berapa. Jadi kalau nilai perusahaan, nilai pasarnya misalkan 1.000 gitu ya. Kita mau jual harga 300. Kan pasar bisa nilai kan dari laporan keuangan dan sebagainya kan. Ini perusahaan menarik nggak untuk dibeli. Biasanya pihak underwriter, pihak penjamin itu akan mengumumkan publik bahwa ini perusahaan ini kinerjanya sekian, nilainya sebenarnya sekian, tapi dijual dengan harga 300. Nah, ini menarik minat kan bagi investor kan? Itu nilai parnya sudah ada. Tapi kalau tanpa nilai par, artinya perusahaan itu pada saat IPO tidak mengumumkan berapa nilai parnya gitu loh. Jadi enggak, silakan publik menilai sendiri berapa harga sahamnya. Jadi tidak ada pemberitaan secara terbuka ke publik. Tapi di sini pemerintah suatu negara itu melarang menggunakan tanpa par. Jadi harus ada nilai nominal, makanya harus ada nilai stated value tadi. Jadi stated value beda dengan par ya. Kalau par itu memang dari pihak emitennya itu mengumumkan harganya sekian, nilai parnya. Biasanya nilai parnya itu dibuat rendah, tujuannya itu tadi untuk menghindari kewajiban kontingensi. Kalau stated value itu nilainya dipaksa oleh negara, harus menggunakan nilai tercatat ya. Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi Kalau Pak ingin bertanya, ya. Terkait dengan kewajiban kontingensi yang disebut ini tadi itu ke Bapepam itu dari perusahaan bagaimana ya Pak? Ya artinya di sini kan ketentuan dari lembaga pengawas ya Bapepam itu mengatur kalau misalkan perusahaan itu akan menjual saham ke publik itu mereka harus
istilahnya sanksi tadi ya, itu diberikan kalau misalkan ternyata harga jualnya itu di bawah nilai par. Nah, ini kan tergantung strategi perusahaan ya. Jadi makanya umumnya perusahaan itu menawarkan perdana itu harganya rendah. Rendah ini kan relatif ya, tergantung dari nilai perusahaannya. Kalau nilai perusahaan 1.000 misalkan ya, dijual dengan harga 300. Nah, itu kan cukup rendah kan. Tapi ternyata pasar merespon negatif. Karena mungkin pada saat akan IPO ternyata terjadi kondisi ekonomi yang tidak menentu, padahal sudah terlanjur pengumuman publik. Nah, ini misalkan laku 250 misalkan, nggak sampai 300, ya itu kena sanksi nanti. Nah, ini kan nanti berkaitan dengan masalah kalau misalkan perusahaan dibubarkan ya, itu kan investor ya, itu kan paling tidak menerima pengembalian investasinya ya sebesar nilai par tadi, sebesar 300 tadi ya. Jadi makanya di sini sanksi itu diberikan kalau misalkan harga jualnya itu di bawah nilai par. Jadi makanya di dalam persyaratan akuntansi tidak ada istilah share diskon, yang ada share premium ya. Oh iya. Ya. Jelas ya? Jadi artinya Bapak akan mengenakan sanksi apabila harga perdana itu dijual dengan harga di bawah nilai par ya. Karena tentu akan merugikan bagi investornya ya, karena nanti kalau misalkan perusahaannya itu akan dilikuidasi, ya paling tidak minimal dia menerima sebesar nilai par. Kan sebagai acuan nilai par itu kan. Jadi kalau misalkan nilainya 300 ya nanti pada saat dilikuidasi ya sebesar berapa 300 itu kan per lembar sahamnya. Jelas saya kira ya? Iya, Pak. Nah, ini berikutnya melakukan penerbitan saham untuk melakukan suatu pembelian aset. Ini saya kira hampir sama dengan saat kita membahas melunasi hutang dengan aset kemarin kan, dengan notes payable. Tapi ini bentuknya berupa saham. Jadi perusahaan itu membeli membeli aset ya, misalkan membeli tanah, tapi nggak pakai uang, tapi nggak pakai ditukar dengan saham ya. Jadi di sini acuan pertamanya adalah kalau perusahaan itu melakukan pencatatan penerbitan saham ya dengan menggunakan transaksi non cash ya, maka di sini aturan umumnya adalah berapa nilai fair value dari barang atau aset yang diterima ya, sebagai acuan pertama. Kedua adalah jika nilai fair value dari aset yang diterima tadi tidak bisa diukur dengan reliable ya, maka yang dipakai adalah nilai fair value dari nilai saham ya. Nah, ini jika nilai wajar atas barang tidak bisa diukur dengan menggunakan nilai saham yang diterbitkan ya, nilai wajarnya ya, atau nilai pasarnya. Nah, ini contoh ya, misalkan sebuah perusahaan itu melakukan penerbitan saham ya sebesar 10.000 lembar saham ya dengan harga nilai parnya 10 euro untuk kepentingan membayar paten. Jadi membeli paten ditukar dengan saham sebanyak 10.000 lembar saham. Nah, ini kondisi pertama di sini nilai fair value dari paten misalkan nggak diketahui. Jadi nggak diketahui dengan pasti karena pasarnya kan sulit ditentukan ya. Jadi di sini karena tidak diketahui nilai pasar dari patennya, maka yang dipakai adalah nilai fair value dari sahamnya. Jadi misalkan nilai fair value sahamnya pada saat transaksi ini sebesar 140.000, maka nilai paten yang dicatatkan sebesar nilai 140.000, sebesar nilai saham, ya. Di mana karena nilai parnya 10 euro ya, maka di sini share capitalnya 100.000 ya, kemudian sisanya adalah share premium sebesar 40.000. Jelas ya, saya kira ya. Nah, ini kondisi kedua. Kondisi kedua, di sini fair value dari sahamnya nggak diketahui.
tapi nilai fair value dari paten berdasarkan konsultan independen ya diketahui sebesar 150.000. Nah, ini logikanya sama ya tadi. Jadi nilai patennya sebesar nilai fair value, kemudian kedua pencatatannya share premiumnya sekarang 50.000 karena nilai share capital 100.000 ya, selebihnya itu merupakan share premium atau AQ saham. Cukup jelas saya kira ya. Ini ya. Jelas, Pak. Cukup jelas. Ini berikutnya, misalkan nilai fair value-nya kedua-duanya nggak diperoleh. Jadi sahamnya itu misalkan nggak dijual di bursa efek ya. Kalau sahamnya di bursa kan sudah pasti ketahuan ya tiap hari ya. Nah, ini persoalannya sahamnya itu nggak dijual di bursa ya. Kedua juga nilai patennya juga nggak diketahui. Nah, ini berdasarkan konsultan independen nilai patennya itu 125.000. Nah, ini artinya menggunakan penilaian pihak ketiga. Kalau misalkan kedua nilai tadi tidak diketahui. Nah, ini caranya saya kira sama ya. Nah, ini yang terakhir adalah biaya penerbitan. Tadi saya kira di awal sudah kita bahas ya. Jadi untuk menerbitkan saham itu biasanya diperlukan biaya yang sifatnya langsung ya, biaya membayar underwriter ya, penjamin, biasanya bank investasi ya. Kemudian biaya akuntan atau legal ya. Kemudian biaya percetakan untuk kepentingan pemasaran ya. Dan biaya pajak dan lain-lain. Ini semua adalah merupakan pengurang dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan saham. Sehingga tidak perlu dikapitalisasikan, jadi diakui sebagai beban operasional ya untuk semua biaya ini. Nah, ini berikutnya adalah mengenai karakteristik dari saham preferen ya. Jadi kalau tadi kita melakukan pencatatan penerbitan saham ya, baik menggunakan nilai par ataupun tanpa nilai par ya. Nah, ini yang berikutnya adalah saham preferen ya. Jadi di sini saham preferen tadi merupakan saham yang dimiliki berdasarkan kontrak. Artinya di sini investor itu memperoleh janji untuk mendapatkan imbal hasil atau yield ya. Imbal hasil tertentu dari perusahaan. Nah, ini sekian persen setiap tahun. Nah, ini artinya di sini privilege-nya apa? Privilege-nya pertama terhadap dividen. Jadi hak untuk didahulukan. Jadi sebelum membagi dividen kepada pemegang saham biasa, ordinary, itu mereka didahulukan. Artinya diutamakan dulu ya, dihitung dulu. Sebelum kemudian diberikan kepada pemegang saham biasa. Kemudian juga mendapatkan privilege kalau terjadi likuidasi. Jadi sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa, nah ini hak investasi dari investor pemegang saham preferen itu didahulukan ya. Jadi sebelum menyerahkan kepada pihak pemegang saham biasa, terlebih dahulu pemegang saham preferen itu memperoleh pengembalian dulu. Nah, ini berikutnya ada jenis convertible share preference share ya. Jadi saham preferen yang sifatnya convertible yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Ya. Nah, ini biasanya harganya lebih mahal ya. Kenapa? Karena di sini pemegang saham preferen itu punya hak untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Jadi sama dengan convertible bonds kemarin ya. Jadi ada hak untuk mengkonversi menjadi saham ya. Jadi suatu utang menjadi saham. Artinya apa di sini? Artinya di sini ada potensi untuk menambah jumlah saham beredar. Saham biasa terutama ya. Jadi yang pemegang saham preferen yang awalnya tidak memiliki hak suara, nah ini karena dia ingin merubah menjadi saham biasa, ini sekarang punya hak suara kan. Nah, ini namanya convertible preference share ya. Kemudian ada callable. Nah, ini callable as option artinya hak opsi untuk membeli negara korporasi atau perusahaan punya hak untuk membeli kembali saham preferen tadi dari pemegang sahamnya. Itu namanya callable ya. Ini saya kira sama dengan callable bonds kemarin ya.
Ini yang terakhir, ini pengusaha preferen itu mereka tidak memiliki apa? Memiliki hak suara untuk memilih manajemen ya. Ini jenis-jenis apa namanya saham preferen itu ada sifatnya kumulatif ya. Jadi kalau kumulatif itu misalkan tahun sekarang RUPS mengumumkan tidak ada bagi dividen ya. Kalau kumulatif berarti kalau misalkan tahun depan itu ada pembagian dividen ya, maka tahun depan dia terima 2 kali. Jadi diakumulasi tahun sekarang dan tahun depan, tahun berjalan. Nah, itu namanya kumulatif. Jadi kalau misalkan 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan dividen, ya berarti tahun ketiganya diakumulasi selama 3 tahun. Nah, itu namanya kumulatif. Ada juga yang sifatnya non-kumulatif. Kalau non-kumulatif, itu hampir sama dengan pembagian saham biasa. Jadi kalau misalkan tidak ada pembagian dividen, ya seperti halnya saham biasa, ya nggak dapat di tahun berikutnya ya. Kemudian participating ya, ini artinya selain mendapatkan dividen saham preferen, ini pemegang saham preferen juga punya hak dividen atas hak dividen yang diterima oleh pemegang saham biasa. Ini nanti kita bahas di pertemuan bagian terakhir ya, mengenai pembagian dividen ya. Ini mengenai participating ya. Kemudian convertible, nah ini convertible preference share tadi yang bisa dikonversi menjadi saham biasa ya. Kemudian juga callable. Nah, ini hak bagi perusahaan untuk membeli kembali ya saham preferen tadi, redeemable itu hak untuk memesan. Nah, ini memesan saham ya. Jadi istilahnya hak untuk didahulukan ya. Preemptive right tadi ya. Nah, ini mengenai pencatatan akuntansi saham preferen itu sama dengan saham biasa tadi. Jadi kalau misalkan harganya itu di atas nilai par, ya dibicarakan sebagai share premium untuk preference share ya. Nah, ini contoh misalkan sebuah perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham, nilai parnya 10 pounds misalkan. Nah, ini terjual dengan harga 12 pounds. Maka di sini jurnalnya cash-nya 120.000 ya. Nah, ini meliputi kreditnya share capital 100.000 dan share premium 20.000. Nah, ini saya kira sama dengan tadi kan pencatatan saham ordinary tadi ya. Nah, ini berikutnya adalah treasury share. Treasury share itu buyback ya. Jadi pembelian saham kembali. Jadi kenapa sih perusahaan itu melakukan pembelian kembali saham di pasar? Jadi yang di outstanding share tadi yang sudah ada di pasar itu dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, ini contoh kondisi sekarang kan harga saham sedang turun ya. Kalau kalian baca berita kemarin di media ya, itu BUMN sedang berusaha untuk membeli kembali buyback ya saham di pasar. Nah, ini banyak tujuannya. Mungkin salah satunya kalau kondisi sekarang itu harga saham sedang paling jatuh kan kondisinya ya. Jadi artinya under value sebenarnya. Nilainya itu sekarang itu bisa dikatakan nilainya sangat murah. Sehingga makanya perusahaan kalau punya cash lebih ya, itu mereka mendapatkan izin untuk membeli kembali di pasar. Tentunya kalau mau buyback itu harus sepengetahuan atau mendapatkan izin dari Bapepam tadi ya. Nah, ini alasan lain kalau misalkan perusahaan melakukan buyback, pertama untuk meningkatkan EPS. EPS itu apa? EPS itu earning per share, laba per saham. Jadi jumlah sahamnya itu adalah outstanding share tadi, saham beredar di masyarakat. Jadi kalau misalkan sahamnya di buyback, artinya kan jumlah lembar saham jadi berkurang kan. Jadi kalau misalnya laba tetap, jumlah saham beredar berkurang, artinya apa? Artinya nanti EPS-nya jadi naik. Paham ya? Jadi EPS itu laba per saham. Nah, ini kalau jumlah sahamnya itu dikurangi dengan cara membeli di pasar tadi, mengakibatkan EPS naik. Kalau EPS naik, harapannya apa? Harapannya ya harga saham ikut naik. Karena investor memandang bahwa perusahaan ini menguntungkan ya, memberikan keuntungan ya, laba per saham yang tinggi ya. Kemudian alasan kedua ini untuk kepentingan
pegawai. Jadi menyediakan saham untuk kontrak kompensasi dengan pegawai. Jadi dengan mengambil outstanding share di pasar, itu nanti perusahaan berniat akan menyerahkan kepada pegawai, tidak lagi dijual ke pasar. Nah, ini sebagai kompensasi ya buat pegawai. Nah, ini supaya pegawai ikut menjadi pemegang saham. Jadi kalau misalkan ikut jadi pemegang saham, berarti kan lebih semangat karena dia sebagai pemilik. Artinya di sini pegawainya juga ikut merasa memiliki perusahaan tadi. Atau untuk merger juga sama ya, artinya dijual kepada perusahaan potensial. Atau yang berikutnya menggagalkan usaha pengambil alihan oleh perusahaan kompetitor. Jadi misalkan ada perusahaan lain yang berusaha untuk mengakuisisi perusahaan ini supaya tidak terjadi akuisisi, ya dia membeli saham di pasar, ya. Taunya dari mana ya? Kita bisa mengetahui di bursa efek itu kan kita bisa mengetahui broker mana yang aktif melakukan pembelian, ya. Jadi artinya hari ini perusahaan dibeli oleh siapa itu ketahuan ya. Jadi supaya menghindari tidak diakuisisi oleh perusahaan lain, nah ini caranya dengan membeli saham di pasar tadi. Nah, ini yang terakhir juga untuk mengaruhi harga pasar. Jadi logikanya dengan berkurangnya jumlah saham di pasar, harapannya apa? Harapannya penawaran atau suplainya mengecil, demand meningkat sehingga harganya diharapkan ikut naik ya, harga sahamnya. Nah, itu alasan kenapa perusahaan melakukan pembelian kembali atau istilahnya reakuisisi atau buyback ya. Nah, ini saya kira sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini ada dua pendekatan di dalam melakukan pencatatan terhadap treasury share ya. Jadi kalau perusahaan membeli saham di pasar itu ada dua metode ya di dalam melakukan pencatatannya. Pertama adalah menggunakan metode cost. Nah, ini yang paling umum digunakan ya. Metode cost itu berdasarkan harga perolehan ya. Jadi berapa harga belinya. Nah, itu kan tadi treasury share itu kan saham di pasar dibeli untuk dikembalikan ke perusahaan kan. Nanti di perusahaan itu ada dua kemungkinan. Pertama mungkin tidak dijual lagi atau mungkin dijual kembali. Nah, ini nanti kalau dijual kembali nanti dibandingkan dengan berapa harga cost-nya, harga belinya dulu. Nah, ini yang kedua metode PAR. Metode PAR itu atau static value ya. Jadi berdasarkan nilai PAR-nya berapa pada saat melakukan pembelian kembali. Nah, ini yang mengenai aset saham yang telah dibeli kemudian ditarik kembali ya. Ada kemungkinan ditarik kembali. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak, yang di slide sebelumnya tadi kan yang pembelian saham itu apakah investor yang lagi pegang sahamnya itu mau sahamnya dibeli itu atau bagaimana, Pak? Yang yield. Yang par value. Par value kenapa? Yang buyback tadi, Pak. Yang buyback berdasarkan par value tadi. Setelah ini, Pak. Ya ini, Pak. Yang purchase of treasury share tadi kan ada cost method sama par value method. Nah, kalau yang cost method kan berarti perusahaan beli sahamnya dari investor. Nah, itu kan berdasarkan market value kan, Pak ya. Terus kalau yang par value itu berarti belinya di harga par. Ini hanya metodenya saja. Harganya sesuai dengan nilai belinya. Berapa harga harga beli dari investor atau dari outstanding share ya atau dari pasar. Cuman bedanya di sini dalam hal pencatatannya. Jadi kalau harganya ya sebesar berapa harga belinya dari pasar tadi. Misalkan harga pasarnya 100 ya. Maka kalau menggunakan metode cost berarti dia mengeluarkan biaya 100 ya per lembar saham. Berarti ada pencatatan treasury share atas cash kan. Kalau metode PAR itu nanti berbeda. Kalau metode PAR itu artinya nanti perusahaan itu mendebit share capital ordinary sebesar nilai PAR. Ya. Kemudian perusahaan mengeluarkan cash kan. Nah, sekarang nilai PAR-nya berapa? Dulu misalkan nilai PAR-nya 75, sekarang dibeli 100. Berarti kan artinya apa di sini?
Artinya dulu perusahaan menjual 75, sekarang beli lagi 100. Kan sebenarnya perusahaan rugi kan? Kerugian. Ya, Nah, rugi. itu mengurangi return earning nanti. Jadi nanti jurnalnya share capital ordinary sebesar 75 ya. Kemudian return earning 25, cash-nya 100. Nah, itu bedanya. Oh. Kalau menggunakan metode cost berarti kan treasury share atas cash sama-sama 100. Oh. Jadi nanti yang paling umum dipakai yang cost ya. Nanti kita jelaskan mengenai par value method tadi. Bedanya di situ. Bedanya nanti di dalam pencatatannya itu ada pengakuan atau mengurangi nilai return earning. Kalau misalkan